Klik dulu tombol subscribe, jangan lupa nyalakan loncengnya supaya gak ketinggalan updatean selanjutnya. Misteri Nini Pelet kali ini mempersembahkan episode ke-20 dengan judul Asmara Berdarah. Naskah karya Ari Hidayat, teknik dan montase Moko Gondrong, dengan sutradara Dian Pertiwi. Asmara Berdarah, suatu kisah tentang bertemunya kembali Nilam Cahya dengan ibunya setelah lama berpisah, di mana akhirnya Nilam Cahya harus kehilangan ibunya akibat perbuatan siluman yang menghendaki gagalnya perkawinan Nilam Cahya dengan Restu Singgih. Dalam seri yang ke-26 ini didukung oleh Astriati sebagai Nini Pelet, Novia Mandagi sebagai Nyai Imas, Nanang sebagai Bujangga, Beni sebagai Ambu Gening, dan Ashari sebagai Eyang Pangeran. Pengantar cerita Eli Kusuma. Selamat mendengarkan. Bujangga menggeliat-geliat menahan rasa sakit pada luka di bagian paha kirinya yang baru diputuskan oleh Nini Pelet dengan tongkat berkepala ularnya. Kaki kiri Bujangga kini menjadi buntung. Kaki kirinya itu memang harus diputuskan karena luka parah akibat terbakar ilmu Braja Musti setelah berkelahi dengan Restu Singgih. Nenek. Aduh, cucumu terus menjilati darah di bekas potongan kakiku ini, Nek. Cukup Tumbal. Tumbal. Cukup, segar sekali darahnya, Nek. Bocah setan. Aneh sekali bocah itu. Dia tadi menghisap darahku di bekas luka buntungan kakiku itu. Nampaknya mereka bukan manusia seperti aku. Mereka mungkin siluman penunggu hutan sekitar sini. Kaki kirimu kini sudah aku putuskan. Sekarang kau tidak akan merasa khawatir lagi. Karena jika kaki kirimu tidak diputuskan, dia akan membusuk. Aku kini tidak memiliki kaki kiri. Apa yang akan dilakukan orang seperti aku ini? Restu Singgih, keparat. Dia harus bertanggung jawab dengan buntungnya kakiku. Dia juga harus aku putuskan kedua kakinya. Apakah aku tidak berani lagi berdiri tegak menantang musuh-musuhku? Suatu kekeliruan buat orang yang punya dugaan begitu. Karena melihat kaki kiriku buntung, semua orang boleh menghina dan mencaci si kaki buntung. Tapi jangan harap akan bisa selamat dari kematian. Restu Singgih, tunggulah pembalasanku. Ya! Nek, kenapa orang itu? Dia marah-marah sendiri. Rupanya dia dendam sekali dengan musuhnya itu, Tumbal. Siapa musuhnya, Nek? Namanya Singgih. Musuh besar nenek juga. Nenek, apalagi yang harus aku lakukan untuk bisa membalas dendam? Kakiku sudah buntung. Aku tidak tahu apa yang mesti aku lakukan sekarang. Nafsu membunuhmu nampak begitu besar. Tapi kau tidak perlu gusar untuk bisa melampiaskan dendammu pada Restu Singgih. Meskipun kini kau tidak memiliki kaki kiri, tapi kau masih sanggup menuntut balas. Nenek, bagaimana caranya, Nek? Aku perlu tahu dulu persoalanmu dengan Restu Singgih itu. Kenapa kau sampai bisa berkelahi dengan orang itu? Dia telah merebut calon istri saya, Nek. Padahal sayalah yang seharusnya kawin dengan perempuan itu. Tapi kenapa harus dia? Dia telah merebut kebahagiaan saya, merobek-robek perasaan saya, Nek. Siapa perempuan yang kalian rebutkan itu? Nilam Cahya. Nilam Cahya? Sampai dimanapun, sekalipun kalian sembunyi di lubang semut, kalian akan tetap ketahuan juga. Rupanya mereka kini akan segera kawin.
Berkali-kali aku gagal membinasakan kedua murid Ki Buyut Manguntapa itu. Berhari-hari aku mencarinya. Kini mereka bisa aku temukan lagi. Nenek, apakah nenek sudah kenal dengan mereka? Nenek tampaknya sangat akrab sekali dengan persoalan Restu Singgi dan Nilam. Mereka adalah musuh-musuhku. Kau jangan khawatir, Bujangga. Dulu pun Restu pernah merebut Nilam dari kekasihnya Jail Singgi. Kini kau yang dibuatnya susah. Nek, apakah Nilam juga dulu pernah mempunyai kekasih sebelum bersama Restu Singgi? Benar sekali. Tapi kau tidak perlu khawatir. Kalau kau benar ingin membalas dendam, kau akan aku bantu. Untuk sementara ini, kau harus memulihkan dulu luka kakimu itu. Dan juga tenagamu. Tinggallah dulu bersama kami di sini. Sampai kekuatanmu pulih kembali. Baik. Terima kasih, Nek. Kita tinggalkan dulu Bujangga yang tinggal bersama Nini Pelet. Kini kita kembali melihat Nyai Imas yang ada di Pondok Ambu Gening. Seorang dukun yang sudah cukup tua yang dikenal sebagai Kuncen Gua Keramat. Malam itu seperti biasanya, daerah hutan angker itu diselimuti kabut. Angin dingin menebar masuk ke dalam Pondok Ambu Gening. Ya. Sudah 3 hari ini Nyai Imas berada di pondok saya ini. Saya kira sudah cukup waktunya. Saya harus menyampaikan sesuatu yang penting pada Nyai. Ambu Gening, sebenarnya saya memang selama ini masih penasaran dan belum mengerti apa maksudnya Ambu Gening menyuruh saya sementara tinggal di pondok Ambu ini. Saya juga mengucapkan terima kasih karena niat saya untuk membinasakan Endang Laras sudah terlaksana. Wanita itu kini sudah tidak ada lagi. Tapi masih banyak persoalan yang harus saya atasi. Saya belum bisa harus tenang dan puas dengan kematiannya Endang Laras. Karena masih ada Nilam Cahya anaknya. Juga saudara-saudara saya yang lain. Ya, itulah karenanya saya menahan Nyai Imas di sini. Selain semula saya katakan, Nyai Imas sangat beruntung sekali setelah datang menemui saya di sini. Nyai akan dijadikan murid oleh Sang Hyang Pangeran Sejagat. Saya sendiri sudah bertahun-tahun menjadi kuncen Gua Keramat, daerah kekuasaan atau tempat persemayaman Sang Hyang Pangeran Sejagat sendiri. Sampai kini masih mengharapkan dijadikan muridnya atau diturunkan sesuatu ilmu padanya. Tapi belum juga, Nyai. Saya juga belum mengerti kenapa harus saya yang akan dijadikan muridnya. Lagi pula, bukankah Sang Hyang Pangeran Sejagat adalah makhluk siluman buaya putih? Ambu Gening, saya takut. Ngeri sekali Ambu Gening. Tidak apa-apa, Nyai. Seharusnya Nyai bahagia. Nyai akan bisa melaksanakan segala niat yang Nyai Imas inginkan dengan bantuan Sang Hyang Pangeran Sejagat. Apakah benar begitu? Enak sekali kedengarannya. Iya. Kalau segala keinginan saya bisa dilaksanakan. Nah, sekarang marilah kita ke Gua Keramat itu. Menurut perhitungan saya, malam ini adalah malam yang tepat saya akan menyerahkan Nyai pada Sang Hyang Pangeran Sejagat. Apa? Ambu Gening akan menyerahkan diri saya pada makhluk buaya putih itu? Iya. Saya takut. Saya tidak mau. Bukankah Nyai Imas sudah bertekad? Apapun yang akan terjadi pada diri Nyai, Nyai rela melakukannya. Kenapa Nyai harus takut? Sang Hyang Pangeran Sejagat malah senang. Dia tidak akan puas, Nyai. Apakah Nyai tidak mau kalau segala yang Nyai inginkan bisa terlaksana? Katanya tadi Nyai mau. Baiklah. Asal segala yang saya mau bisa terlaksana. Saya akan turut dengan segala yang diperintah makhluk itu nantinya. Ya. Nah, sekarang mari kita berangkat ke Gua Keramat itu, Nyai.
Akhirnya tengah malam itu juga, Ambu Gening membawa Nyai Imas ke Goa Keramat, tempat persemayaman Sang Hyang Pangeran Sejagat, makhluk siluman buaya putih buntung. Malam itu langit cerah sekali. Cahaya bulan muncul dari balik awan. Ambu Gening dan Nyai Imas sudah sampai di sungai yang menuju ke Goa Keramat. Goa itu memang terletak di antara bibir sungai itu. Tak lama kemudian, mereka sampai di ruangan dalam goa yang di dalamnya terdapat sebuah danau kecil. Semoga saja saya tidak salah perhitungan, Nyai. Kalau malam ini adalah malam yang baik, malam yang tepat kita menghadap Sang Hyang Pangeran Sejagat. Kenapa saya merinding? Perasaan saya takut. Hilangkan semua perasaan itu. Kita kini sudah berada di dalam Goa Keramat. Kau lihat sendiri di hadapan kita itu. Itu adalah danau kecil, tempat persemayaman Sang Hyang Pangeran Sejagat. Kalau makhluk buaya putih itu sudah hadir, apa yang harus saya lakukan dan saya katakan? Nyai turuti saja segala perintahnya, dan Nyai pun boleh mengatakan apa saja yang Nyai inginkan. Baiklah Bu Gening. Tapi Nyai, saya hanya sampai di sini mengantar Nyai. Saya hanyalah kuncen di Goa Keramat ini. Saya hanya mengantar apa yang dikehendaki orang yang datang ke Goa Keramat ini. Tapi Bu Gening, bagaimana caranya saya bisa menghadirkan makhluk buaya putih itu? Nah, Nyai, tengah malam nanti bukalah bungkusan berisi kembang dan kayu cendana itu. Dan bukankah saya sudah memberitahu jauh-jauh sebelumnya pada Nyai? Masa Nyai lupa? Iya, saya bukan lupa, tapi saya takut. Ya, tidak apa-apa. Nah, sudahlah. Sekarang saya harus kembali ke pondok saya. Kalau memang Nyai Imas bernasib mujur. Tapi kalau nasib saya buruk? Nyai, jangan mempunyai pikiran begitu. Sudahlah, saya harus pergi dari dalam gua ini. Saya tinggal, Nyai. Ambu Gening sudah pergi. Tapi kenapa tiba-tiba aku merasakan suasana di dalam Goa Keramat ini begitu sunyi mencekam. Tubuhku mulai terasa dingin sekali. Aku merinding. Kukira aku sudah waktunya untuk melakukan pekerjaanku. Hari nampaknya memang sudah hampir tengah malam. Tibalah saatnya aku akan menghadirkan Sang Hyang Pangeran Sejagat, jelmaan makhluk siluman buaya putih buntung itu. Nyai Imas mengambil bungkusan daun yang ada di hadapannya dan kemudian membukanya. Bungkusan itu berisi rupa-rupa kembang yang harum baunya dan juga beberapa batang kayu cendana. Dan selanjutnya Nyai Imas menaburkan rupa-rupa kembang yang harum baunya itu ke danau kecil sambil membaca mantra. Sang Hyang Pangeran Sejagat, Sang Hyang Pangeran Sejagat, bukan maksud cucumu mengusik ketenanganmu. Tidak ada maksud cucumu berlaku buruk terhadapmu, tapi cucumu mengharap bantuanmu. Hadirlah Sang Hyang Pangeran Sejagat, Sang Hyang Pangeran Sejagat, Sang Hyang Pangeran Sejagat, Sang Hyang Pangeran Sejagat. Hadirlah, cucumu mengharap bantuanmu. Cucumu mengharap bantuanmu. Hadirlah Sang Hyang Pangeran Sejagat. Tiba-tiba air danau itu bergerak-gerak mengepulkan asap putih. Ajaib, air danau yang berwarna hijau itu tiba-tiba berubah menjadi merah.
Nyai Imas terkejut karena tiba-tiba saja di tengah danau kecil itu muncul seekor buaya putih tanpa ekor. Ada apakah gerangan cucuku memanggil Eyang? Ampuni cucumu, Eyang Pangeran Sejagat. Bukan maksud cucu ingin mengganggu Eyang, tapi ada yang ingin cucu meminta bantuan Eyang. Ada kesulitan apa cucuku? Katakanlah, jangan sungkan-sungkan. Aku sudah tahu dan kenal siapa cucuku. Bukankah cucuku pun begitu? Benar, maksud cucumu meminta bantuan. Cucumu ingin bertanya lebih dulu, apakah benar Eyang Pangeran Sejagat akan mengangkat cucu ini menjadi muridmu? Benar. Eyang, apakah Eyang Pangeran Sejagat tidak salah pilih? Kenapa harus saya, Eyang Pangeran Sejagat? Saya tidak mempunyai kemampuan apa-apa. Aku memilihmu. Itu artinya kau adalah orang yang tepat jadi muridku. Terima kasih, Eyang. Apakah Eyang Pangeran Sejagat bisa melaksanakan segala permintaan saya nantinya? Aku akan sanggup segala permintaanmu. Tapi kau pun harus menyanggupinya. Jika aku meminta persyaratannya nanti. Saya pun akan sanggupi persyaratannya. Sekarang Eyang, apa yang mesti saya lakukan, Eyang Pangeran Sejagat? Kau harus melaksanakan sumpah atau perjanjian denganku lebih dahulu. Perjanjian apa itu, Eyang? Kau harus berjanji untuk setia kepadaku. Dan jangan sekali-kali kau mengkhianati perjanjian itu nantinya. Kau akan bisa celaka sendiri, Nyai. Saya akan berusaha memegang segala janji yang saya ucapkan ataupun yang diberikan pada Eyang Pangeran Sejagat nantinya. Eyang kira segala makhluk siluman sejagat ini di goa keramat ini akan menyambut kehadiranmu dengan baik, Nyai. Eyang pun tidak akan meragukannya lagi. Kini turutilah apa yang Eyang perintahkan kepadamu. Cucumu sudah siap, Eyang. Baik. Sekarang lepaslah seluruh pakaianmu. Baiklah, Eyang. Aku akan melepas seluruh pakaianku. Wanita setengah tua yang masih kelihatan segar dan cantik itu perlahan-lahan melepaskan seluruh pakaiannya. Bagus. Kau sudah selesai melepas pakaianmu. Kini naiklah ke punggungku, ke atas tubuhku ini. Ayo, naiklah. Jangan ragu-ragu. Baik, Eyang. Nyai Imas turun ke tepi danau itu dan kemudian duduk di atas tubuh siluman buaya putih. Dan selanjutnya, siluman buaya putih itu membawanya masuk ke dasar danau berair darah itu. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Nah, saudara pendengar, ikutilah lanjutan serial misteri Nini Pelet yang dipersembahkan oleh PT Dankos Laboratoris Indonesia di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.